Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, di awal tahun Hijriah ini kita masih dimudahkan oleh Allah di dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan istiqomah kita di dalam menggali ilmu, mencari ilmu. Ilmu kita jadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menolong kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita dijadikan ahli iman, tauhid, Islam, hidup istiqomah, mati husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengajian ini mudah-mudahan bisa menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad, bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Al-hadiniyat wala niyatin sholihah wa ala mana wa bi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ali baitil kiram. Syaulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila musannaf badal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syarha Imam Syarqawi. Wa usulihim wa fusulihim wa furuhim min ali silsilatihim wa jami masyayikh illa muntaha. Wa dasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yulid darajatihim wa atalaina min barakatihim. Wa amtir alaina wa sakaromatin bitaraini. Syaulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa sanila jami asatatina latina lamuna ilman nafi fi sigharina wa kibarina. Summa ila Muhammad suratul arif saya urisa soleh Saifuddin wa jami masyayikhim ilal muntaha qaddasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yulid darajatihim wa atalaina min barakatihim. Wa amtir alaina ghasa karomatin bitaraini. Syaulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwaqi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ihwanina wa akhwatina khususan abawa iman fiyatal majlis al-ayamin wal amwat wali subahim wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunya wa akhirahum. Syaulillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله وجميع الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في جهادنا وفي هذا المسجد ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع رجال الغيب أرواح المقدسة أغيثنا 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 بغوثة وانظر إلينا بنظرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى ركباء ونكباء ونجباء وأبدال وأوتاد وغوث وكتب أغيثنا 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 بغوثة وانظر إلينا بنظرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمساكين ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على يمين والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Idza fatakhalaka wijhatan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharain amin. Idza fatakhalaka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'a an qala amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaik. Idza fatakhalaka kurungnya itu. Idza fatakhalaka ketika Allah telah membuka laka untukmu, membuka wijatan akan arah minat ta'arufi dari kemakrifatan atau jalur kemakrifatan. Falatubali ma'aha anqalla. Falatubali maka janganlah kau peduli ma'aha besertanya wijah atau arah anqalla akan sedikit bifathil hamyati lafat qalla anti fathah hamyahnya. Apa amaluka amalmu? Bikilati amalika artinya dengan sedikitnya amalmu. Jadi kalau Allah sudah buka untukmu jalur kemakrifatan, maka engkau enggak usah peduli tentang banyak dan sedikitnya amal itu. Karena orang itu kalau sudah ahli makrifat, yang dilihat bukan banyak dan sedikitnya amal, tapi siapa yang memberikan hadiah amal itu. Amal yang sedikit tapi dia bisa memandang bahwa amal itu sebenarnya daya dan pertolongannya Allah, hadiah dari Allah,
maka sesuatu yang sedikit itu bernilai besar. Amal yang banyak ibaratnya kitabnya segudang, gurunya 1000 guru. Tapi kalau masih melihat dalam hatinya bahwa amal itu keluar dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari akalnya sendiri, dari kekuatannya sendiri, maka amal itu walaupun besar nilainya nggak ada apa-apanya. Hampalah amal itu. Karena amal tidak disertai dengan kemakrifatan. Amal yang hatinya pemilik amal itu tidak memandang siapa yang menciptakan dia bisa beramal. Jadi kalau syariat ketika banyak amalnya merasa amal itu keluar dari dirinya sendiri. Tapi kalau hakikatnya sebenarnya amal itu kecil dan besar, itu Allah lah yang nolong, Allah lah yang memberikan hadiah. I'lam anna salika la budalahu fi sulukihi min kasratil a'mali liyaqta'a aqabatin nufusi wa yasila ilaihi ila hadratir rabbi. I'lam, ketahuilah, anasalika sesungguhnya orang yang suluk. Orang yang suluk itu orang yang menempuh hatinya fokus kepada Allah. Orang yang melakukan perjalanan rohani itu namanya suluk. Orangnya namanya salik. Ketika kita sholat, hati kita hanya tertuju kepada Allah. Perjalanan hati itu orangnya namanya salik, perjalanan hatinya namanya suluk. La budda lahu fi sulukihi, wajib baginya di dalam suluknya min kasratil a'mali, dari memperbanyak beberapa amal. Maka ada yang namanya murid. Murid itu tugasnya wirid. Ketika melakukan tugas wirid itu, murid itu namanya salik. Kalau sudah melakukan tugas wirid, maka datanglah pertolongannya Allah, menerangi di dalam jiwanya orang tersebut, sehingga perjalanan rohaniah orang tersebut tidak tersesat karena mendapat warid dari Allah. Dia akan diilhami oleh Allah mana yang benar, mana yang buruk, mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak. Rohaniahnya diterangi melalui cahaya yang namanya warid. Maka kita jangan henti-henti untuk berwirid, karena setiap wirid itu akan mengeluarkan cahaya atau hidayahnya Allah atau pertolongannya Allah. Orang yang enggan berwirid, maka rohaniahnya jadi gelap karena enggak ada cahaya, enggak ada warid. Jadi setiap kalimah yang kita baca, yang kita wiriti, itu akan menimbulkan cahaya. Loh, cahaya itu ketika kita sakaratul maut akan menuntun terhadap kita mana yang benar, mana yang salah, mana jalan surga, mana jalan neraka, mana jalan hufrah, mana jalan raudhah. Ketika seseorang sakaratul maut, maka jalan raudhah sudah terbuka dengan cahaya itu. Cahaya surga telah terbuka, maka orang itu matinya enggak terasa karena telah melihat nikmatnya, keindahannya surga itu. Jadi rohnya enggak terasa keluar. Maka roh tersebut pindah ke alam yang lebih besar daripada dunia ini, dinamakan alam raudhah atau pertamanan surga. Sampai kapan mereka bersukaria di raudhah itu? Sampai datangnya hari kiamat. Tapi orang yang gelap, hatinya enggak ada warid, maka rohnya mau jalan, namanya jalannya gelap, jadi roh-roh yang tersesat. Roh-roh yang akhirnya nuju ke khufrah min khufratin niran, yaitu jurang dari sempalannya jurang neraka.
Khufrah itu jurang neraka. Sampai kapan dia disiksa di neraka itu, jurang neraka itu? Sampai datangnya hari kiamat. Itu kalau dia nggak punya anak yang solih yang mendoakannya, maka susah untuk dimerdekakan. Atau dia paling tidak punya amal jariah, pernah menyumbang masjid, majelis taklim, tempat-tempat ibadah, jalan. Nah, jangan pelit sama jalan. Jangan malah disempitin, ya. Tapi malah dilebarin, karena setiap orang yang lewat kita dapat pahalanya. Sedekah jariah akan ngalir menolong dia yang khufrah. Atau dia punya ilmu yang ketika di dunia ilmu itu disebarluaskan, dia mati ilmu atau kebaikan itu, ilmu yang baik itu masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Pahalanya dia dapat yang sama, dan pahalanya orang yang amalkan ilmunya tidak dikurangi. Maka perlu banyak wirid. Orang yang banyak wiridnya itu banyak waridnya. Namanya murid, tugasnya wirid. Pertolongannya Allah namanya warid. Perjalanannya namanya suluk. Orangnya berubah menjadi salik. Salik itu penempuh jalan rohani. Lihat ta'akobatin nufusi, supaya dia bisa melintasi tahapan-tahapan nafsu. Karena nafsu ini terus merintangi perjalanan kita menuju kepada Allah, terus mengganggu dengan keinginan-keinginan yang akhirnya kita berpaling dari kebenaran. Orang mau jalan ngaji, kadang nafsunya juga mengganggu. Ada aja masalahnya supaya dia nggak ngaji. Nafsu cenderung kepada sesuatu yang lezat, yang enak. Nafsu tidak mau kepada sesuatu yang unsurnya jerih payah. Padahal dunia ini tempat penderitaan, tempat jerih payah. Nafsu nggak mau jerih payah. Nafsu itu katifli, kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau nggak cepat-cepat disape, sampai tua, sampai gede ya tetap nyusu kayak Ustadz Budi gitu. Masih nyusu. Tapi beda nyusunya nggak sama maknya. Nafsu itu kayak pohon. Kalau masih kecil cepat-cepat dicabut, maka nggak akan tumbuh lagi. Tapi kalau sudah keburu besar, baru kita potong, apa yang terjadi? Pohon itu tetap bercabang. Susah. Maka setiap hari kita harus menselisih keinginan-keinginan hawa nafsu yang menjanjikan keenaan, menjanjikan kesuksesan, yang akhirnya melupakan diri, ingat kepada Allah. Wa yasila ila hadratir Rabbi, dan dia bisa sampai ke hadrahnya Allah. Jadi kita ini sebelum mati ya kalau bisa sudah merasa kayak mayit. Bagaimana? Merasa digerakkan oleh Allah, merasa didiamkan oleh Allah. Makan merasa yang ngasih makan Allah, minum merasa yang ngasih minum Allah. Semuanya sudah kita nggak bisa apa-apa, semuanya hanya Allah. Barang siapa sebelum mati sudah belajar mati, maka matinya akan gampang, pasrah sama Allah. Jadi orang kalau sudah ke hadratur Rabbi, minimalnya dia itu merasa dirinya itu kayak mayit, nggak bisa apa-apa. Semuanya yang bisa yang maha hidup, karena sifatnya makhluk itu kaunuhu mayitan, keberadaannya makhluk itu mati. Yang hidup itu hanya satu, Allah. Kok ada makhluk itu hidup? Karena dipancari sifat hidupnya Allah, atau karena dihidupkan oleh
Allah. Maka Allah itu yuhyi wa yumit, zat yang menghidupkan, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diwiridkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah dengan sifat esanya. La syarika, enggak ada yang mensekutuhi sama sekali. Enggak ada kalau Allah hidup itu selain Allah hidup. Enggak ada yang kalau Allah itu kuat selain Allah punya kekuatan. La syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu, bagi Allah kerajaan, pujian, yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu dan yang mematikan. Yang hidupkan kita itu Allah, yang mematikan kita juga Allah. Jadi hidup dan mati itu miliknya yang satu, nggak ada yang dua. Kalau belajar syariat takut mati. Kalau belajar ilmu tauhid begini malah kepengen dirinya merasa kayak mayit. Akhirnya merasa yang hidup hanya satu, Allah. Faidah syara'a fil mujahadah. Maka ketika dia si murid bergegas fil mujahadati, di dalam mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dengan mencurahkan seluruh tenaganya untuk memerangi hawa nafsunya. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh serius di dalam mencari keridhaan kami, lanahdiyanahum subulana, sungguh aku tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Maksudnya jalan-jalan kebenaran atau agama Islam. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti mendapati. Orang nggak hasil-hasil, sering gagal ini karena nggak serius, karena nggak sungguh-sungguh, dia istiqomah, gampang jenuh. Ada orang seumur hidup karyawan aja nggak ningkat-ningkat, karyawan tingkat bawah, karena dia seringkali pindah kerjaan. Kerja 3 bulan nggak betah, pindah lagi. 2 bulan nggak betah, pindah lagi. Ya kapan ningkatnya? Seandainya dia istiqomah di situ, ditunjukkan mujahadahnya, keseriusannya, ya pasti akan diangkat. Tapi kadang-kala nafsu ini mendorong kerja di sana loh yang lebih enak. Gajimu di sini kecil. Padahal ketika gaji kecil, orang itu enggak lepas ibadah kepada Allah, dikasih peluang agama. Kadang nafsunya enggak betah. Kalau gaji kita kecil, kita udah serius, ya berdoa mudah-mudahan yang kecil menjadi barokah. Barokah itu bertambah-tambah kebaikannya. Kalau kasih makan istrinya tambah baik. Kasih makan anaknya jadi tambah baik. Yang jelek berubah jadi baik. Itu makan rezeki yang barokah. Rezeki yang ditempuh dengan serius dan penuh kesabaran. Wa talat alal mudah, dan lama atasnya masanya. Kadang-kala kita lagi serius ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak wirid sudah lama, tapi kita kadang-kala nggak kunjung mencapai derajat kesuksesan. Rubama kasalan ba'di anwa'il ibadat. Terkadang kita ini, kadang dia tuh malas an ba'di anwa'il ibadati, atas sebagian beberapa jenis ibadah. Terkadang terjadi malas. Lah saya tuh sholat malam, siang ya duha, jamaah ya istiqomah, tapi kok hidup saya begini aja. Akhirnya malas, nggak ada perubahan. Loh kenapa nggak ada perubahan? Jawabannya gampang, karena dia itu olehnya ngaji, olehnya zikir, olehnya sholat berjamaah, nyari perubahan, pengen diganjar dunia, nggak ikhlas karena Allah. Nah Allah itu akan mengganjar orang-orang yang ikhlas.
Olehnya dia sholat itu supaya rezekinya lancar. Pengen duniawi, mestinya ya sholat aja karena Allah. Kok sampai dikasih kelancaran rezeki? Itu namanya anugerahnya Allah yang perlu kita syukuri. Seandainya tetap melarat, mudah-mudahan melarat ini adalah merupakan ujian yang akan mengangkat derajat kita yang lebih tinggi. Banyak orang yang melarat, derajatnya diangkat oleh Allah. Kayak Nabi Ayub, dengan kemelaratannya akhirnya diangkat derajatnya, mendapat gelar innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Ayub orang yang banyak kembali kepada Allah. Ada orang yang kaya tapi terus bersyukur memandang anugerahnya Allah, bukan dari dirinya sendiri. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihis salam. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Kekayaan, harta benda yang saya miliki semuanya, keraton, kerajaan semuanya, ini merupakan anugerahnya Allah. Yang maksudnya Allah, saya dikasih begini ini bersyukur apa malah kufur. Maka ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang lagunya Roma loh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Loh, kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Yang kaya enggak bersyukur. Yang kaya penuh syukur kepada Allah, memandang kekayaannya anugerah Allah, ditambah-tambah nikmatnya. Yang miskin makin miskin, tiap hari ngeluh, nggak bisa sabar. Akhirnya ditarik lagi nikmatnya, tambah miskin, tambah menderita karena nggak sabar. Wal aurati, kadang malas wirid. Padahal aurat tuh mufradnya namanya wirdun wirid. Aurat itu ya amalan-amalan yang berupa zikir, ya tasbih, tahmid, apa aja. Itu semuanya tuh kalau apabila kita amalkan akan mengeluarkan suatu warid atau cahaya. Cahayanya wirid, zikir, ibadah ini itu ketika di alam kubur istilahnya mudah-mudahan diterangi kuburnya, kan itu ya. Itu cahaya ini. Cahaya amal di dunia itu loh, ke alam kubur itu terang. Allati rudibat alaihi, yaitu wirid-wirid yang sudah ditartibkan. Ada wirid pagi hari, ada wirid sore hari, ada wirid malam hari, ada murid setelah sholat subuh, semuanya itu ada wirid-wiridnya. Fayasulu indau sidatul ham wal gham, maka hasillah di sisinya sidatul ham wal gham, sangat prihatin, sangat susah. Ada namanya ham, ada namanya gham. Ham itu nyesuai sesuatu yang sudah terjadi. Sudah terjadi masih disusahi aja. Maksudnya sudah terjadi, mohon kepada Allah mudah-mudahan peristiwa yang sudah lewat ini diganti oleh Allah yang lebih baik. Gham menyusahai sesuatu yang belum terjadi. Anak saya itu gimana ya nanti ya, udah susah duluan, padahal peristiwanya belum terjadi. Ham wal gham itu penyakit. Ditimpa keprihatinan, ditimpa kesusahan. Kenapa? Karena maksudnya belum kunjung tercapai. Warubama tusawirul nafsu, terkadang nafsunya menguasai terhadap dirinya. Terkadang nafsunya menguasai terhadap si murid tersebut. Atar kabil kuliyati, untuk meninggalkan dengan keseluruhan. Udahlah, kamu nggak usah wirid, nggak usah zikir lah, percuma juga, kamu juga begitu aja, nggak ada perubahan. Ngaji di alam alamin ya sebegini aja hidupnya. Mendingan kamu habis ngaji ngopi, terutang rokok Samsu, akhir bulan gajinya ditagih tinggal separuh. Ya setan ya. Ya padahal nggak ngaji lah di rumah, ya nggak ngapa-ngapain, paling ya bengong ya.
Kalau nggak ngaji tiba-tiba ada emas karung jatuh di depannya, brok. Besok lagi jatuh lagi, brok di depannya. Ternyata emasnya emas Jawa. Nggak ngaji ya melarat, ya mendingan ngaji melarat. Nggak ngaji ya kaya, mendingan kaya ngaji. Sama-sama kayanya. Jadi setan itu bikin kita jenuh untuk ibadah, nafsu itu. Ya ada aja yang dirasa-rasa badan itu kalau mau ngaji, mau sholat, mau zikir, ada aja. Tiba-tiba ya meriang. Ya. Sebenarnya nggak meriang tapi dirasa-rasa jadi meriang beneran. Tiba-tiba kerenyang-kerenyang pening gitu ya. Ada aja. Duduk lututnya berkerseng-kerseng, asam urat. Tadinya nggak terasa sebelum mau ibadah lo terasa penyakit itu nimbul kayak orang demo gitu. Lo padahal kalau kita baik sangat udah nggak ada penyakit yang ada yang menciptakan penyakit. Insya Allah hilang. Kalau perlu diruqyah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim nafsi. Min kulli syai'in yu'dhini. Aku meruqyah diriku dari setiap sesuatu yang menyakitku. Jadi penyakit kalau dirasa-rasa nih, Mbul. Ya ada aja. Coba gini diam aja rasakan. Pasti kalau ada yang kerenyang-kerenyang apa sakit. Akhirnya bayam disalahkan. Oh gara-gara makan bayam tadi. Asam uratnya tinggi. Oh ya kangkung juga. Kangkung, bayam, gula. Disalah-salahin semuanya. Akhirnya pabrik gula tutup. Gak ada yang beli gula. Gara-gara orang nyalain penyakit. Sudah, pokoknya bismillahirrahmanirrahim, netral penyakit ya gitu aja. Yang penting nggak boleh berlebihan. Yang bikin penyakit kan berlebihan. Kita mau makan nggak nyebut nama Allah, makanya berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan janganlah kamu sekalian melampaui batas. Berlebihan itu kan kopi seteko diminum habisin sendiri, mana enggak darah tingginya naik. Satir 20 tusuk udah tahu darahnya tinggi, dimakan sendiri. Terus itu kelebek-kelebek, nyalain kambing. Kambing mati ya disalahin. Kadang orang itu lebih takut kambing ini sama ketika udah disembelih sama masih hidup. Masih hidup ada kambing nggak takut, udah jadi daging mau dimakan takut. Oh saya makan 3 kok nggak apa-apa. Itu makan 3 itu saya kok langsung setengah mati ya. Loh kenapa? Oh saya tusuk-tusuknya. Jadi yang penting nggak berlebihan. Kulu wasrobu wala tusribu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Sebelum makan sebutlah nama Allah, setelah makan bersyukurlah. Mudah-mudahan makanan menjadi daging, nggak jadi penyakit. Ya saya itu kalau turut itu ya ada penyakitnya, tapi kalau saya jauh-jauhi, kayaknya organ tubuh saya juga butuh makanan yang kita jauh itu. Orang nggak boleh manis-manis loh, padahal kalau orang nggak makan yang minum yang manis-manis juga nggak akan ada tenaganya. Mau kau ini qad hasala indau naun min ma'rifatillah ta'ala. Padahal keberadaannya qad hasala indau naun min ma'rifatillah ta'ala. Sungguh telah berhasil di sisinya satu jenis dari kemakrifatan kepada Allah. Kadang-kala ketika kita jenuh itu sudah nyampe puncak. Udah yang dituju itu udah sampai. Tapi kita nggak ngerti kalau itu sudah sampai. Malam balik pulang. Farsatu Syekh radhiyallahu anhu. Syekh Ibnu Athaillah memberikan petunjuk kepadanya. Ila annau idza fataka law wij'atan min ta'aruf.
bahwasanya ketika terbuka baginya satu segi, satu jalur minat ta'arufi dari kemakrifatan, ainawaan artinya jenis, minal ma'rifati dari kemakrifatan, kan arafa bitariqid dzauq, dengan umpamanya dia mengenal dengan jalan mencicipi anallah ta'ala hadirun ma'ahu, di dalam hati itu merasa Allah itu hadir bersamanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana dia berada Allah bersamamu. Hadirnya Allah kepada dirinya hamba tersebut diumpamakan laksana ikan yang diliputi oleh air. Kadangkala ikan itu walaupun diliputi oleh air, dirinya itu nggak sadar bahwa dia itu hidup karena air, makan karena air, minum karena air, berkembang biak karena air, tapi nggak sadar kadang. Kita itu diliputi oleh kebesarannya Allah, sifat qadrah iradahnya Allah, tapi kita nggak sadar, seolah-olah diri kita sendiri. Tapi ketika kita riadoh kayak begitu, tiba-tiba dalam hati itu nimbul, merasa dirinya itu kayak diliputi oleh kebesarannya Allah. Ibaratnya ikan sadar kalau dia itu diliputi oleh air, kemana saja dia berada, dia akan diliputi oleh air itu. Ikan kemana-mana, airnya nggak kebawa oleh ikan itu. Bahkan air itu sangat dekat dengan ikan itu, tapi kadangkala ikan itu nggak sadar kedekatan air itu, sehingga ada ikan nyari air, ada orang mencari Tuhan. Nah, Tuhan dicari. Wah, Allah itu sangat dekat kok dicari. Para pencari Tuhan, dicari di mana Tuhan? Wah, Allah itu akrab, bukan dekat, sangat dekat kok dicari, kok aneh. Mau ikan kok nyari air loh. Mau ikan itu ketika mencari itu dia bergerak karena air. Bisa ikannya di darat. Itu namanya orang nggak sadar diri. Ketika mengenal kayak begitu itu namanya kita sudah dicicipi kemakrifatan. Kenal bahwa dirinya itu nggak bisa lepas dari Allah. Akhirnya mau melakukan apa saja jadi malu kalau yang nggak terpuji. Mutalian ala kali, dia ngerti bahwa Allah itu melihat perilakunya. Au arafa dzauqan annahu la fa'ila illallah, atau dia mengenal dengan cicipan hati, dengan rasa annahu la fa'ila illallah, merasa bahwa tiada yang bisa berbuat kecuali hanya Allah. Merasa Allah itu pelaku hakiki, ngerasa hidup itu dalangnya hanya satu, Allah. Merasa yang menggerak-gerak, merasa yang menggerakkan Allah. Dia merasa yang mendiamkan Allah. Jalan merasa yang menjalankan Allah. Sampai seterusnya. Jadi merasa la fa'ila illallah, nggak ada yang mampu berbuat kecuali hanya Allah. Kedip, hatinya merasa yang ngedipkan Allah. Namanya zikir dalam rasa. Loh, merasa begitu itu kalau nggak dibuka kemakrifatan oleh Allah juga susah. Tetap aja pengakuan terhadap dirinya itu tebal. Ya yang gerak ya saya, yang diam ya saya, yang usaha ya saya, berhasil ya saya, nggak ada hubungannya sama Allah. Nah, kadang-kala itu tiba-tiba ngerasa dalam hati kita itu merasa kayak begitu. Itu namanya dzauq minat ta'aruf. Biar hasil lalau tajalil afal, dengan umpamanya hasil baginya tajalil afal. Tajalil afal itu merasa yang menggerakkan alam semesta itu hanya satu, Allah. Yang mendiamkan Allah, yang menggerakkan Allah. Sehingga kalau kita ini sampai ketemu orang dicaci maki pun kita merasa hakikatnya yang bisa mencaci maki itu ya Allah. Yang dicaci itu ya miliknya Allah, yang mencaci ya miliknya Allah, yang menggerakkan ya Allah, yang diamkan Allah. Kayak wayang itu, adegan seluruh wayang sekotak itu sebenarnya adegan dalang. Itulah yang dimaksud antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kamu beriman dengan ketentuannya Allah yang baik dan yang buruk, hakikatnya dalangnya hanya satu,
Allah. Hakikatnya kalau syariatnya keburukan ya dirinya sendiri, ya setan. Kalau kebaikan pertolongannya Allah. Kalau keburukan itu yang nyiptakan Allah, tapi Allah nggak ridho. Tandanya nggak ridho, dimasukkan neraka. Nerakanya siapa? Nerakanya Allah. Kebaikan yang nyiptakan Allah, Allah ridho, tandanya ridho, dimasukkan surga. Surganya siapa? Ya surganya Allah. Secara akal, walaupun semuanya dari Allah, pasti milih yang diridhoi. Nggak mungkin milih yang celaka. Bukan semuanya dari Allah, kita ngawur aja. Karena kita dipasang akal. Allati wa awalu tajaliyat indahum. Tajalli afal itu adalah awal tajalli di kalangan orang-orang alim ma'rifat. Jadi kalau kita melatih supaya kita bisa ma'rifat yang benar, latihlah dengan tajalli afal, merasa yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah, yang menjalankan Allah, semuanya itu terus dilatih begitu. Itu awal tajalli. Fala yubali kinaitin bikilatil amal. Kalau sudah begitu dia nggak peduli dengan sedikitnya amal. Amal sedikit, merasa yang menciptakan amal itu Allah, yang memberikan hadiah amal itu Allah, daya kekuatannya dari Allah, itu nilainya besar. Dibanding dengan amal yang besar, hatinya nggak bisa kayak begitu. Tapi masih kalah sama amal yang besar, hatinya bisa begitu. Jangan nanti kecil aja. Jadi kita sholat itu kalau orang alim ma'rifat bukan melihat wujudnya sholat, tapi melihat zat yang menggerakkan kita bisa sholat. Nah, kalau syariat kita sholat, kalau hakikat Allah yang menggerakkan kita bisa sholat, bisa membaca Fatihah, bisa rukuk, bisa sujud. Itu semuanya daya dan kekuatannya Allah. Makanya ketika dipanggil hayya ala sholat, ayo sholat, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan di dalam menjalani sholat itu kecuali daya dan pertolongannya Allah. Sampai dikatakan tarkus sholat fi sholat wajibun, meninggalkan sholat di dalam sholat itu hukumnya wajib. Wajibnya kayak sholat itu diperintahkan. Artinya ketika kamu sholat wajib, kamu nggak merasa bisa sholat. Sholat itu miliknya Allah, hakikatnya dirimu miliknya Allah, sholatmu miliknya Allah, itu hukumnya wajib. Sehingga cocok dengan mukadimahnya sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya hidupku matiku hanya milik Allah lillahi ta'ala. Masih banyak. Li'anal qaswa minal alami al-qurbu min hadratir rabbi. Karena tujuan orang beramal itu pendekatan, mendekat di sisi Allah. Jadi amal itu alat takarub, alat untuk mendekatkan. Ibaratnya kita mau ke Surabaya, mobilnya itu amalnya. Kalau sudah nyampe Surabaya nggak usah ngangen-ngangen mobilnya, tapi konsenlah kepada yang kita tuju itu. Jadi amal itu hanya alat untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang nggak boleh bersandar dengan kekuatan amal, karena amal itu ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Tapi bersandarlah kepada zat yang menciptakan kita bisa beramal, bukan wujudnya amal. Wafatku tilkal wijatun dalil ala dzalika wa ala annahu mu'tanan bihi. Terbukanya yang demikian itu, walaupun satu itu dalilun, terbukanya yang demikian itu kemakrifat itu menunjukkan bahwa dia itu sudah mencicipi jalur kemakrifatan. Wa ana mu'tanan bihi, dan itulah yang memang disungguh-sungguhi. Wa ana yasiru min ali wudhi, dan sesungguhnya dia akan jadi dari ahli wudhi, ahli orang yang dicintai oleh Allah. Wa qad takunu qillatul amal bisa babi maroten ya'uqu anhu. Terkadang sedikitnya amal disebabkan sakit, ya'uqu anhu, yang merintanginya dari suluk kepada Allah.
Sakit itu kan ibadahnya nggak bisa kayak sehat. Faidah hasala indahul naun minal ma'rifat. Dan ketika orang di sisinya sudah berhasil satu jenis dari kemakrifatan, bi an arafa an nuzulal marati bi khairun min nasihat. Dengan umpamanya dia mengenal dalam hati bahwa terjadinya sakit itu lebih baik daripada dia sehat. Lima fi min tarki, karena ada sesuatu yang ada di dalamnya dari tarokinya. Taroki itu menaiknya iman. Wa anna Allah yaf'alu bi ma yuridu, karena Allah itu zat yang mengingin, yang berbuat terhadap apa yang dia kehendaki. Fala yubali hinaitin biqilatil amal, maka dia enggak peduli dengan sedikitnya amal. Jadi yang menciptakan sehat itu Allah, yang menciptakan sakit itu Allah. Ketika sehat, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, ya miliknya Allah. Ketika sakit, sholatnya sedikit, ibadahnya sedikit, ya miliknya Allah. Sehat dan sakit itu Tuhannya satu. Jadi jangan kalau sakit ibadahnya sedikit lantas kita sampai putus asa, nggak bisa kayak dulu ya, nggak usah. Kadang-kala terjadinya sakit itu lebih baik daripada ketika dia sehat. Ketika sehat orang suruh sholat nangis sih lo nggak bisa. Ketika sakit napasnya udah kempis nangis. Ada temennya datang nangis di kunjungi. Ya. Tadinya sombong nggak meminta maaf, tiba-tiba ya maafkan saya apabila saya pernah nyakiti kamu. Karena takut besok udah out. Loh, kadang-kala kita sakit itu lebih baik ketika sehat. Kan orang sakit itu akan ingat dosa-dosanya. Orang sakit itu akan ingat kematian. Ketika sehat susah ingat itu. Ingat dosa itu susah. Kalau perlu nambah dosa. Jadi nggak perlu kita melihat sedikitnya amal. Karena amal itu ada yang menciptakan. Fa inna ma fataha tilkal wijhalaka illa wa huwa yuridu ayat arafa ilaik. Karena sesungguhnya tiada sesuatu yang terbuka, sesuatu yang Allah membukanya dari jalur kemakrifatan kepadamu illa wa huwa yuridu ayat arafa ilaika, kecuali Allah menginginkan terhadapmu untuk mengenali, untuk dikenali. Jadi kalau Allah membuka kemakrifatan kepada kita, kita merasa yang menggerakkan Allah supaya kita tuh sadar bahwa pencipta badan kita itu Allah, yang menggerakkan juga Allah. Kalau kita kadang sehat, tiba-tiba sakit, supaya kita tuh merasa bahwa sehat dan sakit itu bukan milik kita. Nyatanya sehat nggak bisa dipertahankan, suatu saat akan jebol dengan sakit. Oh berarti ada zat penguasa, orang sehat ya orang sakit, itu satu Allah. Ayuhai jihaka bifadli, artinya Allah menghadapkan kepadamu dengan anugerahnya. Wa yaqruba minka, dan Allah mendekatkan, dan Allah dekat darimu. Wa yatajalla alaika bisifati, dan Allah tajalli atasmu dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Misalkan Allah punya nama Al-Qabid, artinya zat yang menyusahkan. Allah juga punya nama Al-Basit, zat yang maha meluaskan. Ketika kita susah, kita itu enggak lepas dari asma Allah Al-Qabid, yang menyusahkan. Loh, kalau susah itu enggak baik untuk kita, enggak mungkin Allah bikin susah. Allah juga punya Al-Basit, yang meluaskan. Yang meluaskan ya Allah, yang nyusahin ya Allah satu. Loh, kalau semuanya Allah nggak ada yang jelek. Wala syakka anna dzalika adzam min kasratil a'mal lidhahirah. Enggak diragukan bahwa hatimu senantiasa melirik bahwa penggerak hakiki itu adalah Allah, pencipta hakiki itu adalah Allah. Itu lebih agung pahalanya dibanding dengan banyaknya amal zahir yang hatinya enggak kenal Allah. Sholat banyak tapi merasa dirinya yang bisa, nggak pernah merasa itu pertolongannya Allah. Sedikit tapi merasa pertolongannya Allah, itu lebih agung.
Alam ta'lam ana ta'rufa wa muridu alaik. Apa kamu enggak ngerti bahwa kemakrifatan itu Allah yang mendatangkan atasmu? Ai mukhasilu artinya menghasilkan laka untukmu bitoriki tafadul dengan jalan memberikan anugerah. Wal amalu anta mudiya ilaihi wa aina ma tudi ilaihi mimma huwa muridu alaik. Amal-amal yang kamu persembahkan kepada Allah itu, amal-amal yang engkau persembahkan kepada Allah. Wa aina ma tudi, bagaimana kamu bisa mempersembahkan amalmu kepada Allah? Mimma huwa muridu alaika, dari apa yang Allah mendatangkan atasmu. Kita itu merasa bisa menghadiahkan sholat kita, zikir kita, wirid kita. Kita tuh nggak sadar bahwa kita bisa wirid, bisa zikir, itu adalah Allah yang memberi. Bagaimana kita menghadiahkan sesuatu yang diberikan oleh Allah? Nggak mungkin. Jadi sebelum kita merasa menghadiahkan sesuatu kepada Allah, Allah itu yang menghadiahkan kita terhadap amal-amal kita itu. Kadang-kadang kita merasa berjasa gitu ya. Bagaimana kamu menghadiahi amal kepada Allah? Wong kamu bisa beramal itu dihadiahi oleh Allah. Berarti kita tuh bersyukur, alhamdulillah di hari ini saya bisa sholat, bisa ngaji. Ya Allah, jangan kau lepas nikmat sholat, nikmat ngaji, nikmat berjamaah, dan jadikanlah itu sampai akhir nafasku. Berdoa, bersyukur. Fa inna hadiyatal abdi wa in kanat jalilatan hiya hakiratan binisabila hadiyati sayyid. Karena hadiahnya seorang hamba, walaupun itu besar, itu hina dibanding dengan hadiahnya Tuhan, majikan. Kita ngasih hadiah pembesar, menurut kita udah besar. Itu kalau dihadiahkan sama atasan, presiden, umpamanya itu kecil. Presiden balas dengan tanda tangan aja, kirimkan, ya udah saya terima hadiahmu, ini tanda tangannya saya terima. Itu walaupun tanda tangan, kalau tanda tangan presiden gede nggak nilainya? Dengan mobil yang kita berikan itu nggak ada apa-apanya. Wa in kanat qalilatan, walaupun hadiah yang dari Allah itu bentuknya kecil, tapi siapa yang ngasih? Orang kadang pengen dipegang tangannya sama idolanya aja sampai keinjek-injek, ada konser itu. Ya, hanya pengen dipegang itu loh, itu aja loh. Dipegang temennya juga bisa sebenarnya. Tapi siapa yang megang itu sampai keinjek-injek. Tiketnya itu 6 bulan sebelumnya udah mesen. Di sana keinjek-injek lagi. Hanya pengen ketemu idolanya. Padahal hanya diginiin aja, disenggol gini lah, hanya gitu aja. Dia itu sampai mengorbankan nyawanya demi ketemu kekasihnya. Loh, kita ada presiden lewat, kita hanya dada gini, presidennya dada juga sama kita, udah lega hatinya, seneng kayak diperhatikan gitu. Itu mengalahkan kita punya duit banyak. Al-ana hadiyatul abdi huna nafwa aidun alaihi, karena hadiahnya seorang hamba itu di sini adalah kembali manfaatnya kepada dirinya sendiri. La ala sayyidi, tidak pada Tuhannya. Jadi kalau kita sholat diganjar, ganjaran itu kembali kepada diri kita sendiri, nggak menguntungkan Allah. Maka orang nggak sholat ya merugikan dirinya sendiri. Kalau sholat ya menguntungkan dirinya sendiri, karena Allah itu maha kaya raya, nggak butuh amalnya hamba. Jangan sombong, nggak sholat, Allah biar kapok, nggak saya sembah. Congga amat. Allah kehilangan satu orang, kehilangan orang sedunia aja Allah nggak runtuh derajatnya kok. Jadi orang sedunia itu maksiat semua itu nggak bisa meruntuhkan tahtanya Allah. Ibadah semua, ya nggak bisa ngangkat derajatnya Allah, karena Allah itu sudah maha tinggi. Wa hasilu ma dzikira anna qalilal amali ma'al ma'rifat khairun min kasratil amal. Biduniha. Kesimpulannya, wa hasilu ma dzikira,
Kesimpulan apa yang telah disebut, sesungguhnya sedikitnya amal itu disertai makrifat itu lebih baik daripada banyaknya amal yang tidak makrifat, yang tidak mengenal Allah, hatinya nggak nyambung sama Allah. Lagi tanggung masalahnya. Nanti mau diselesaikan, nanti suruh bawa bukunya lagi, kertasnya lupa, habisin aja. Faidah hasola lisaliki ba'dul ma'rifat. Apabila seorang yang suluk sudah mendapati sebagian makrifat, yang bagi lau aywajiha qalbu, sebaiknya dia menghadapkan hatinya ila hadrati maulau, di sisi Tuhannya, liyazidahu min ma'rifati, supaya Allah menambah kemakrifatannya dan kedekatannya, wa yahtamu bidzalika aksara min ihtimami bil amali dzahir, dan dia mementingkan dengan yang demikian itu lebih banyak perhatiannya terhadap amal-amal dzahir. Jadi orang itu kalau sudah ahli makrifat, semakin makrifat amalnya semakin banyak, tapi merasa enteng. Jadi bukan malah meninggalkan amal. Jadi semakin makrifatnya bertambah, amal dzahirnya semakin banyak, sholatnya semakin rajin. Tapi bedanya nggak merasa bisa sholat, nggak merasa bisa zikir, nggak merasa bisa sedekah. Yang bisa hanya Allah, sehingga dia terus bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur itu akhirnya nikmatnya ditambah. Walida kanat amalu arifin adh-dhahirah qalilatun fi awakhiri amrihim. Karena inilah amal-amalnya orang-orang ahli ma'rifat itu sedikit di akhir urusannya. Wa mazalu ya'nuna ilal bidayah, dan dia tidak henti-hentinya condong kepada permulaan, lima fi min kasratil anwar, karena ada sesuatu di dalamnya dari banyaknya beberapa cahaya, bi sabab kasratil amal, disebabkan banyaknya amal. Orang ahli ma'rifat itu kalau sudah puncaknya sedikit, tapi dia terus condong kepada amal-amal tahap permulaan, tetap memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, karena setiap zikir wirid itu akan mengeluarkan cahaya atau warid atau pertolongannya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang tanya, silakan.